Bismillah, assalamualaikum teman-teman sekalian. Kita sudah sampai di rumah yang insya Allah di sini nanti kita akan bincang sedikit seputar gangguan-gangguan indigo atau jin. Ya, Anda ikut sajalah. Ya. Dan siapa sosoknya nanti kita lihat. Nanti kita akan lihat gimana. Oke. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Oke pemirsa, jadi ini ya. Sebenarnya beliau ini sobat lama saya ya. Sobat lama saya zaman-zaman kita dulu nongkrong di SMA. Oke. Mau ngobrol apa yang jelas nanti banyak sekali yang diobrolin perkara tentang hal-hal spiritual dan yang lainnya ya. Insya Allah bersama Ustadz Edi Abdul Rahim. Iya. Ini gimana kita langsung masuk aja gimana? Ayo, masuk. Ya. Udah lama ya. Tahun berapa terakhir? Udah lama banget. Dulu kita terakhir 2007 ya? 2008. 2008. 2007 bener? Nah, ini Kang Yofi, Ustaz. Temen lama saya dulu zaman masih band-bandan ya. Dulu kita pernah seband tapi nggak pernah manggung band. Di intinya Kang Yofi sebenarnya lagi ada ujian, Ustaz. Lagi ada ujian. Ya, mungkin Kang Yofi langsung yang bisa cerita sama Ustaz. Aduh, kalau ngomong konteks ujian teh bingung yang mana dulu. Banyak ya. Banyak ujiannya. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Assalamualaikum Ustadz. Ya, salam. Kang Deni, Assalamualaikum. Apa ya, saya bingung mau nyampe ujian tuh ujian yang mana ini maksudnya? Banyak ya. Ayo, yang mana dong kira-kira? Gini, intinya kan kemarin tuh sempat ngobrol ya, brainstorming tentang jadi awalnya berawal saya ngeliat IG-nya beliau di story-nya ada prosesi seperti sedang meruqyah rumah ini. Oh Nah, iya. dari situ kan mulai agak kepo tuh, makanya saya kemarin datang ke dia, tabayun kira-kira ada apa. Nah ternyata beliau tuh punya masalah. Silakan itu masalah yang itu. Gitu. Iya, jadi saya juga akhirnya keingetan lagi tuh masalah itu. Ketika Kang Deni bilang saya sempat update story waktu itu ya. Jadi sekitar bulan Mei apa Juni gitu. Memang ada sesuatu yang janggal gitu, Ustaz. Jadi gini, awalnya memang kalau anak-anak saya tuh dua-duanya memang udah nggak tahu ya, memang banyak yang bilang katanya ada punya kemampuan khusus atau apa gitu. Karena memang dari kecil tuh suka ada aja meskipun sesekali tapi ada bentuk interaksi gitu, kelihatan. Kayak misalnya dulu pernah dia ngambil handphone, saya sama ibunya di kamar sama adiknya, terus yang gede ngambil handphone keluar, toto lari. Dia bilang ada yang ngeliatin pakai kacamata gede gitu. Dari daerah dapur. Terus ya sering lah ada perjumpaan kayak gitu, tapi saya nggak pernah ambil pusing awalnya tuh, sampai akhirnya ini penyebab awalnya kenapa saat itu ada pembersihan di sini tuh. Jadi tante saya tuh punya temen, saya nggak pernah ketemu sama orang ini gitu. Dan konon tante saya juga sama teman yang ini tuh udah lulus kontak lama gitu. Nah tapi tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan tuh nelfon si temannya tante saya tuh ke tante saya, nelfon nanyain, katanya punya ponakan yang punya anak perempuan rambutnya ikal, dia bilang gitu. Nggak ada lagi dari ponakan-ponakan tante saya tuh yang punya anak perempuan ikal tuh cuma saya gitu kan. Akhirnya dia tanya kenapa. Ini katanya ada yang gangguin, dia bilang gitu. Memang kasihan ini anaknya kalau nggak segera dibersihin gitu. Akhirnya coba tanya deh sama anaknya gitu. Saya panggil lah anak itu. Ini telepon masih nyala. Saya panggil anaknya, Kak sini. Coba jujur sama Popi, saya bilang gitu. Suka dia ngajak ngobrol nggak? Dia gitu kan, karena dia nggak banyak cerita gitu.
Ayo nggak apa-apa saya yang bilang. Suka ada ngajak ngobrol nggak perempuan? Akhirnya dia nggak bilang iya tapi ngangguk gitu. Nah cuma saya lihat dari gelagat matanya dia tuh kayak takut sebetulnya, apakah mungkin dia diawasin, diliatin apa gimana gitu. Tapi dia akhirnya nggak iyain. Terus saya tanya, terakhir ngobrol kapan? Barusan juga ngobrol, dia bilang gitu. Ya dari situ kan ya saya sebagai bapak ya gitu, maksudnya adalah rasa khawatir gitu kan, karena ya saat itu saya tidak berpikir syar'i atau tidak, maksudnya ketika ada indikasi temannya tante saya ini bisa menetralisir lah katakan gitu ya, bisa menetralisir, ya sudah saya ya udah tolong datang di malam ini gitu. Datanglah malam itu. Ya itu yang terjadi di story saat itu. Dia bawa mediator apa segala macam. Oh dia pakai mediator. Ya, tapi untuk apa ya, kalau saya terus terang begitu lihat adegan-adegan itu agak maksudnya udah dapat apa gitu loh. Aktingnya kurang jago apa gimana gitu. Orang acting nih, acting. Pernah sih ngalamin gitu. Berarti kurang lebih permasalahannya ya ada permasalahan dengan gangguan hal atau mistis kalau seperti itu gitu. Ya sebetulnya bukan kita nggak bisa memvonis gangguan mistis juga, karena tetap antara dua itu memang psikologi, ya memang dia seperti menghadirkan sahabat gitu kan. Dengan imajinasi dia sendiri, atau memang ada gangguan, kita nggak bisa memastikan. Nah, seperti itu. Nanti setelah kita bincangkan baru nanti bisa mengambil kesimpulan gimana. Tetap dua kemungkinan itu ada. Tapi menurut Ustadz sendiri dengan tadi yang sudah dijelaskan Kang Yulfi, problem solving atau mungkin hal yang perlu dilakukan itu apa Ustadz kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau anak itu kan sebetulnya dia dengan doa ya. Jadi proses anak sampai ke lahir itu kan ya, kalau mau dari atas lagi, dari cara memilih istri gitu kan. Kemudian kemudian kita melakukan hubungan itu harus dengan doa juga. Karena ketika kita nggak berdoa maka ada memang jin akan ikut gitu kan. Kemudian proses ketika dia lahir juga ada doanya juga, doa untuk anak itu, sehingga dia tidak dia akan terbebas lah dari gangguan jin, sihir ataupun ain. Kan tiga ini sebetulnya. Ada gangguan jin, ada sihir, ada ain. Nah ini berbeda ini tiga ini. Nah jadi kalau jin itu kan jin yang orang bilang ketempelan lah. Tapi kalau sihir ini dikirim, orang benci kemudian dikirim. Kalau ain ini itu murni pandangan orang melihat anak kita cantik, orang melihat anak kita sehat, nah itu bisa menyebabkan dia sakit. Nah, jadi doa-doa itu yang sebetulnya perlu kita seorang tua tahu. Sederhana sih doanya sebetulnya, kalau kita nggak hafal setidaknya ucap bismillah. Kemudian ketika dia lahir adzan itu, kalau sudah adzan sudah aman insya Allah. Adzan sama iqomat itu. Seperti itu. Kang Yulfi, ada yang terlewat nggak dari semua tadi? Yang terlewat sih nggak ada, yang belum disampaikan banyak. Termasuk mentahnik dengan kurma. Nah itu bagus sekali. Itu juga jadi perlindungan. Termasuk akikah ketika ingin memberikan nama sama dia. Itu juga bagian daripada perlindungan. Gitu. Rangkaian proses yang tadi Ustadz bilang sih alhamdulillah ya semuanya dijalankan dari mulai azan, iqomat sampai akikah dan lain-lain. Alhamdulillah sih dua-duanya terpenuhi lah gitu. Nah kalau itu terpenuhi kan sebetulnya sudah secara syarat untuk terlindungi anak itu dari gangguan 3 perkara itu sudah selesai. Maka dia akan terlindungi. Nah itu tinggal maintenance-nya mungkin. Tinggal nanti kan di perjalanan ya tetap kan kita ujian banyak. Karena sedikit kesilapan kita itu bisa jadi peluang mereka masuk. Cuman kan kita jangan fobia di situ. Karena kita nggak tahu masih gimana kan gitu. Kalau seperti yang kemarin diundang ya, orang bisa sajalah mengada-ngadakan.
membuat sebuah cerita-cerita yang ketika dia ada kemiripan kita pun jadi percaya, kita pikir memang betul gitu. Oh, mediatornya orang yang dia bawa juga mungkin ya. Kalau saya sih, ini suudonnya ya, maksudnya suudonnya dan asumsi lah gitu maksudnya. Jadi kayak memang kayaknya ini tuh asistennya dia gitu, yang dikasih pekerjaan gitu. Jadi memang saya juga meskipun tidak syar'i, tapi mungkin apa ya, saya berusaha netral aja di sini, maksudnya ngasih pandangan bahwa dia katakanlah tidak syar'i, tapi memang dia paranormal lah katakan begitu ya, karena memang ada kejadian-kejadian yang saya pun mengalami itu di luar akal sehat gitu. Nah cuma untuk persoalan yang satu ini si mediator ini memang kok gitu gitu kan, ringmu kurang Mas Bro. gitu. Nah cuma memang kalau dianya sih ya, saya bukan meyakini dalam artian oh iya dia bisa, saya salut apa gimana gitu. Kok kenapa sih bisa bener ya omongan dia gitu kan? Yang bikin saya heran itu begitu dia pegang ini saya gitu. Aduh, kamu dulu begini begitu, ditelanjangin semua gitu. Dan dia tuh kan biasanya gini, kalau ada paranormal, saya pernah lah ada cerita-cerita dari temen gitu ya, yang mereka ada sempat komunikasi sama paranormal. Memang ada beberapa bocoran-bocoran, tapi nggak saklek dia bilang siapa, di mana, kapan gitu. Kalau ini nggak, dia cetak gitu. Dan mungkin 100% sih nggak, tapi tingkat akurasinya semua di atas 90% gitu. Gitu. Iya, kalau dia akurasinya betul, maka memang dia paranormal dan dia menggunakan jin, khodam yang memang dia pelihara. Nah, khodam itu dia akan berkomunikasi dengan korin kita. Kita kan setiap manusia punya korin. Betul. Dan korin itu selalu mengiringin. Dia tahu semua. Dan jin itu kalau sudah tanggal, waktu, jam itu dia hafal. Sampai rangkaian peristiwa, maksudnya kronologinya dia hampir tidak ada yang salah gitu. Jadi dia tinggal komunikasi dengan khodam itu sudah dia bisa, memang telanjangi kita bisa. Cuman sebetulnya itu makanya kalau kita saat itu misalkan baca ayat kursi atau zikir, sebetulnya dia nggak bisa nembus sebetulnya. Nah, yang saya heran gini Ustadz, ini juga yang jadi ganjelan saya, jadi pertanyaan. Ini kan katakanlah si paranormal ini tuh perempuan gitu, dan dia memang mengkampanyekan mungkin gitu bahwa ini tuh ilmu Allah, semua dengan asma Allah, semua pakai Bismillah, Allahu Akbar dan sebagainya, termasuk bacaan-bacaan ini. Saya pun ketika dia lagi nanganin anak saya, sambil di sana sambil baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas segala macam. Ya saya pikir tidak ada yang salah dengan itu gitu kan. Tapi ketika dia datang tidak pakai kerudung saja sudah tidak syar'i gitu. Sebetulnya itu dipertanyakan gitu. Iya, betul. Nah, jadi memang ada ada kontradiksi mungkin gitu, semacam itu antara. Jadi dia gini. Justru ilmu sihir yang paling kuat itu adalah ilmu sihir yang diambil dari Al-Qur'an. Tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar, karena itu menjadi pelecehan sebetulnya kepada Al-Quran itu. Jadi dia membacakan bagian-bagian dari Al-Quran, contohnya baca Bismillah, Allahu Akbar, tapi dia pergunakan untuk mendatangkan keridhaan syaitan itu. Jadi kalau nanti ditelus-telusi di belakang bagaimana dia menuntut itu semua sehingga kemudian dapat, maka mesti di ucapan-ucapan yang selalu terlepas dari dia, Allahu Akbar, kemudian Bismillah atau selawat, maka hal-hal yang sudah disebut itu sudah ada penghinaan yang dia lakukan terhadap benda ayat dan penyebutnya itu. Contohnya, misalkan dia mengucapkan Bismillah memulai ya, maka sebelum dia mendapat ilmu itu, yang sebelum dia syaitan itu atau khodam dalam tubuh dia itu kemudian membantu dia dalam proses semua itu, dia sudah ada perjanjian. Salah satu perjanjiannya mungkin Bismillah itu salah satunya ditulis dengan tinta yang dicampur dengan benda najis. Dia memang tulis Bismillah, tapi tintanya itu dicampur dengan darah haid.
misalnya. Oh iya. Jadi itu sudah penistaan. Iya. Nah, dan itu akan dia selalu sebut Bismillah itu. Dan Bismillah yang disebut bukanlah Bismillah yang dalam Al-Quran, tapi Bismillah yang memang sudah dijadikan simbol perjanjian itu. Oh gitu. Sebagai penghinaan. Nah, itu kadang-kadang yang iyalah kita jarang paham. Saya paham karena saya belajar di situ. Iya betul. Tapi kalau orang yang tidak di dunia itu dia nggak tahu. Ustadz pun belum tentu tahu gitu. Karena itu kan perlu pendalaman, perlu pengalaman juga. Iya. Seperti itu. Jadi dia, dan itu memang kamuflase yang paling mengena. Pasarnya jelas. Orang Islam kalau betul. dia pakai tulisan Cina kita Iya betul. ini nggak betul gitu. Tapi karena dia pasarnya adalah memang Muslim, maka dia menggunakan cara-cara Muslim. Bahkan kalau di Malaysia itu orang-orang Buddha itu dia dari orang Sami ya, dari Thailand tuh dia Sami, dia orang Buddha, tapi ketika dia ngobatin itu pakai tulisan-tulisan Arab. Kenapa? Karena pasarnya orang Islam. Iya. Itu kan pasar juga. Bisnis berarti ya. Bisnis juga. Ya. Memang sih kalau lihat UD sih bisnis memang ujungnya. Tapi ya terlepas dari itu sih memang apa ya, sedikit banyak memang ada lah gitu perubahan, mungkin secara ada perubahan energi atau apa ya, saya nggak paham lah masalah itu gitu. Karena kan ya kayak tadi saya bilang bahwa dia juga meskipun tidak syar'i mungkin ada interaksi atau apa di situ gitu yang sebetulnya mungkin membersihkan atau apalah, saya nggak paham gitu. Cuma mungkin tidak sesuai syariat aja gitu. Iya betul. Makanya kan menghilangkan sihir dengan sihir itu tidak diperbolehkan. Oh gitu ya. Ada memang sihir itu bisa ilmu sihir itu bisa membuang sihir. Tapi dalam Islam tidak boleh membuang sihir dengan sihir. Ilmu hitam dengan ilmu hitam gitu. Ilmu hitam dengan ilmu hitam. Gitu. Oke, para pemirsa setia channel Ustadz Eri Abdul Rohim, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Nah, nanti akan ada tindak lanjut dengan keluhan dari Kang Yufi tadi ya, insyaallah ya. Nanti kelanjutannya seperti apa, pokoknya ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.